Selamat sejahtera buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview satu lagi mesin pertukangan dari NRT Pro Korea, yaitu mesin jigsaw dengan tipe JS65HD. Ini saya dapatkan dengan harga Rp410.000 di kota Tanjung Pinang. Mungkin beda kota ya beda harga ya, jelas dan pasti itu. Nah, langsung saja kita buka boxnya, kita lihat seperti apa produk NRT Pro ini. Nah, pertama kita dapatkan buku petunjuk manualnya dari NRT Pro, kemudian ada sebuah kunci L dan blade-nya. Kemudian ini dia mesinnya berwarna merah ya. Nah, terlihat. Kemudian ada kartu garansinya. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi spesifikasinya. Nah, di sini terlihat data spesifikasinya. Dayanya 450 watt ya, sangat rendah sekali. Tipe blade, kemudian kecepatannya 800 sampai 3000 siklus per menit. Kemudian untuk kapasitas pemotongan pada kayu 65 mm, pada besi atau logam 6 mm. Nah, itu dia spesifikasinya. Ini tombol on off nya. Kemudian di sampingnya ada pengatur pendulum ya. Kemudian yang saya sukai dari NRT Pro ini adalah cara pemasangan blade-nya yang sangat simple dan sederhana ya. Ini sudah tipe keyless, artinya tanpa kunci khusus untuk pemasangan blade-nya. Nah, sekarang kita coba pasang blade-nya atau gergajinya. Ini sudah saya pakai sebenarnya pada waktu pembelian ya, jadi agak sedikit lecet. Nah, kita coba pasang. Kita tarik tuas yang berwarna hitam ini, kita tarik, kemudian kita masukkan blade-nya ke arah depan pastinya ya, geriginya. Nah, sudah terpasang, sangat simpel sekali. Nah, kemudian untuk pengatur kemiringan potongnya juga sangat mudah ya, karena sudah dilengkapi dengan kunci L. Kemudian kita tinggal melonggarkan baut yang ada pada bagian dalam, jadi bisa kita atur sudut kemiringan pemotongannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini dia, bisa ke kiri dan ke kanan ya, dengan kemiringan 45 derajat ke kiri dan ke kanan. Nah, pada bagian belakangnya terdapat derajatnya ya, derajat kemiringannya. Nah, seperti ini. Jadi ini dia fitur-fitur dari jigsaw NRT Pro yang saya miliki. Nah, sekarang kita kencangkan kembali. Nah, sekarang kita akan coba menghidupkan mesin jigsaw ini. Kita coba pada kecepatan 1 dulu ya. Nah, ini dia. Ini kecepatan 2, kemudian kecepatan 3,
itu dia 6 kecepatan. Kemudian pada bagian sini terdapat pengatur pendulum ya namanya. Ini ada 1, 2, 3. Ini fungsinya adalah untuk menekan blade atau gergajinya ini. Nah, jadi apabila pendulum ini menunjuk angka 0, maka blade ini akan bergerak seperti ini ya. Nah, apabila kita pindahkan ke angka 1 atau 2, maka terlihat gerakannya agak sedikit bergerak ke depan gitu ya. Nah, jadi fungsi dari pendulum ini adalah untuk mempercepat proses pemotongannya. Jadi apabila pendulum ini menunjuk angka 0, maka pemotongannya itu akan menjadi lambat, tetapi hasilnya lebih rapi ya. Nah, jadi ini fungsinya. Pada bagian belakang sini ada penyedot debunya. Ini bisa kita hubungkan ke vacuum cleaner. Nah, jadi debu itu akan disedot, kemudian dikumpulkan ke vacuum cleaner melewati saluran ini. Baik, sekarang kita akan coba melihat hasil potong dari jigsaw ini. Kita akan coba potong dengan pola setengah lingkaran seperti yang saya buat ini. Ayo kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya, kelihatan kurang rapi ya, karena mungkin saya belum terbiasa menggunakan mesin jigsaw ini, dan boleh dibilang ini pertama kali saya memotong menggunakan jigsaw. Jadi terlihat ya, sedikit lari dari garis yang sudah saya buat ya. Nah, sekarang akan kita coba lagi memotong dengan pola melengkung seperti ini. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, ini hasilnya lebih rapi dari yang tadi ya. Jadi kita lihat ini yang potongan pertama tadi, dan ini yang kedua. Nah, jadi terlihat di sini bahwa kemahiran penggunanya juga menentukan hasilnya ya. Selanjutnya saya akan coba memotong dengan pola zigzag atau tidak beraturan seperti ini, dan saya akan coba memotong triplek ini mengikuti garis yang sudah saya buat. Ini hasil yang pertama, kita lihat nanti hasil yang kedua ini seperti apa.
Nah, ini dia hasilnya. Juga terlihat lebih rapi dari yang pertama saya potong tadi. Terlihat sedikit lari dari garisnya, tetapi tidak seperti yang pertama tadi ya. Ini sudah lumayan. Nah, berikutnya saya akan mencoba memotong kayu dengan ketebalan sekitar 1,5 cm atau 15 mm. Dan terlihat ini kayunya lumayan keras ya. Nah, untuk memotong kayu yang ketebalan seperti ini, apalagi dengan kayu yang keras ini, seharusnya kita akan mengaktifkan fungsi dari pendulum ini agar pemotongannya itu lebih cepat dan lebih bertenaga ya. Nah, kita atur ke posisi nomor 2. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Kayunya lumayan keras ya. Jadi saya tadi menggunakan kecepatan nomor 4 ya, agar lebih bertenaga dan lebih cepat pemotongannya. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita lihat ya, bahwa jigsaw ini bisa kita gunakan untuk memotong dengan pola lurus seperti ini. Kemudian juga bisa digunakan untuk memotong dengan bidang-bidang atau pola melengkung setengah lingkaran atau berbentuk lingkaran full. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat pola tidak beraturan atau zigzag seperti ini ya. Nah, jadi itu dia fungsinya. Berbeda dengan mesin circular saw ya, yang kita sering lihat di tukang-tukang mebel atau tukang-tukang kayu. Circular saw itu fungsinya adalah untuk memotong dengan bidang-bidang lurus. Nah, berbeda dengan jigsaw yang bisa digunakan untuk membuat pola-pola tertentu seperti ini. Kemudian juga bisa untuk memotong dengan bentuk lurus seperti ini ya. Jadi itu dia fungsinya. Nah, jadi yang terakhir mungkin kemahiran penggunanya juga menentukan hasilnya ya. Terlihat dari hasil potong saya tadi yang pertama seperti ini. Kemudian saya coba lagi yang kedua, tidak separah yang pertama ya. Jadi inilah saya sebagai pemula, hasilnya seperti ini.